Bobonya diusap-usap. Masya Allah. Tapi adanya happy ya? Happy. Enggak ngerasa sedih ya, enggak ngerasa kehilangan ya? Iya, karena adanya udah ngerti. Kalau Nenek buat siapa? Dede bayi. Buat dede bayi. Adek anak bayi bukan? Anak-anak. Anak-anak ya, bukan bayi ya? Masya Allah. Makasih sayang ya. Love you. Masya Allah. Halo Mams, apa kabar? Semoga sehat ya. Kali ini aku lagi di area bermainnya Naira sambil menemani Naira bermain dan juga ingin sharing ke Mams semua tentang pengalaman aku menyapih Naira dengan metode Winning with Love. Nah, untuk Winning with Love itu artinya kan menyapih dengan cinta ya. Jadi itu untuk menyapihnya perlu waktu, enggak instan atau enggak mendadak. Sekarang kita proses menyapih, besok atau lusa pinginnya anak enggak nenek lagi, itu enggak bisa kalau Winning with Love. Karena Winning with Love itu butuh waktu ya. Karena sebetulnya Winning with Love itu menyapih tanpa harus menakut-nakuti. Karena menyapih Winning with Love itu nanti anaknya sendiri yang siap untuk disapih. Nanti itu anak tuh kayak Naira, berhasilnya itu tiba-tiba dia nggak mau nenen. Dek, kenapa nggak mau nenen? Dek, kenapa nggak mau nenen? Kenapa nggak? Nenen buat siapa? Gitu jawabannya tuh. Kenapa nggak mau nenen? Nenen buat bayi katanya. Ade udah besar, Ade udah nggak nenen lagi gitu. Jadi lulusnya itu anaknya sendiri yang minta nggak nenen. Jadi nggak ada paksaan, nggak ada ditakut-takutin, nggak. Tapi anaknya sendiri yang siap untuk disapih, anaknya sendiri yang minta nggak nenen gitu. Jadi menyapih anak itu jangan sampai ada ketakutan, ada merasa dibohongi sama ibu, sama orang tuanya. Itu nanti anak tuh bisa trauma, atau bahkan menurut penelitian aku pernah baca bisa mempengaruhi kecerdasan anak loh Mams. Bahkan ada pengalaman anak sampai dewasa itu takut kayu putih. Ternyata ibunya itu cerita disapihnya itu dengan dikasih kayu putih, bau-bauan kayu putih gitu waktu menyapihnya, mengakibatkan trauma ke anak. Sampai dewasa itu jadi anaknya tuh gak suka kayu putih, jadi takut mah nyium-nyium bau kayu putih. Nah, sebisa mungkin kita sapinya dengan penuh cinta. Kita kan menyusuinya dengan penuh cinta ya. Jadi kita ingin melepasnya, menyapihnya juga dengan penuh cinta. Itu baik untuk perkembangan anak ya, terutama untuk kecerdasan anak. Sebelum kita untuk memutuskan menyapih anak itu harus konsultasi dulu dengan suami, atau kalau lagi tinggal sama orang tua atau lagi rame di rumahnya itu konsultasikan niat-niatnya untuk Naira, untuk anaknya disapih. Terus mau kayak gini nanti ketika disapih nggak akan kayak gini, mau kayak gini tolong disupport kayak gini gitu ya. Kebetulan aku ketika menyapih Naira itu lagi di rumah bener-bener berdua sama suami. Alhamdulillah suami support, suami bantu ya, jadi berjalan lancar dan orang tua mertua semuanya juga mendoakan. Nah, ini tips dan trik ya ala aku menyapih Naira dengan metode Winning with Love. Insya Allah, alhamdulillah aku sukses. Semoga Mom semua juga yang menerapkannya sukses. Yang pertama itu tentukan waktunya. Nah, jadi Mams tentukan waktunya kapan nih mulai menyapih dengan metode Winning with Love ini. Nah, kalau aku pribadi itu memulainya itu di usia Naira 25 bulan. Kenapa di 25 bulan? Karena aku tuh berniatnya ya, kan Naira itu full ASI. Selama 2 tahun aku nggak kasih Naira Sufon, nggak kasih Naira UHT atau lain-lain, nggak. Jadi selama 2 tahun itu susu full ASI. Makasih sayang. Nah, jadi aku mau mulai proses menyapihnya juga setelah Naira berumur 2 tahun ya. Adima, ini Apa? Susu. Lagi minum susu pura-puranya. Lagi bikinin susu. ada mamiman.
Oh iya, minuman jus ya. Jadi selama Naira 2 tahun itu aku pinginnya full ASI, nggak ada proses sapih menyapih, aku niatnya nggak mau. Nggak apa-apa walaupun misalnya setelah 2 tahun kok masih nenen, ya nggak apa-apa, itu emang pilihan kita ya sebagai orang tuanya. Jadi aku mulainya itu jujur aja dari 25 bulan. Kenapa nggak dari pas 24 bulan? Karena saat Naira ulang tahun itu 24 bulan, pas 2 tahun itu saat ada di rumah orang tua aku. Jadi gak efektif itu pas di 25 bulan aku mulai menyapih Naira. Jadi tentukan dulu targetnya kapan ya, target untuk berhenti nenennya kapan. Jadi kita bisa menentukan waktu mulai menyapihnya. Karena kan WWL itu atau Winning with Love itu kan nggak instan ya, perlu waktu. Karena menyapih dengan cinta itu harus dengan sounding, dengan beberapa tips trik agar anak siap disapih sendiri yang minta nggak nenen sendiri gitu ya. Tentukan dulu waktunya. Kemudian yang kedua itu dengan sounding. Jadi udah nih ditentukan, kalau aku dari 25 bulan start Winning with Love. Nah selama lebih dari di usia 25 bulan itu untuk aktivitas keseharian Naira sehari-hari, pokoknya setiap hari, setiap waktu di sounding. Adek udah besar, udah nggak boleh nenen ya, kan bukan bayi. Yang boleh nenen itu cuman bayi aja, kalau udah besar nggak boleh nenen lagi. Gitu terus setiap hari. Nanti lama-kelamaan terekam di memori anak, yang itu yang menjadikan anak nggak mau nenen secara mandiri, bukan dipaksa, nanti terekam di memori anak. Memang sounding itu penting, harus terus dilakukan dan harus terus diulang. Nah, untuk tips yang ketiga itu kita tidak nolak dan juga tidak menawari. Jadi mulai dikurangi ya. Kita enggak, kalau anak minta mi nenen, mah nenen, mah mau nenen, itu kita nggak boleh nolak. Harus kita turutin dulu kalau untuk awal-awal ya. Untuk awal-awal kita turutin dulu, ya ayo nenen. Terus kita juga jangan pernah menawari kalau udah mulai start menyapih ya. Jangan sampai dia mau nenen nggak, atau udah waktunya nenen, enggak, udah nggak kayak gitu lagi. Jadi kita udah stop nolak anak untuk nenen. Nah kemudian yang keempat itu tips dari aku, mulai alihkan perhatian atau beri pengganti ASI. Nah tadi kan kita nggak nolak ya, itu untuk awal-awal. Nah untuk kesininya kita coba alihkan perhatiannya. Kalau anak minta mi nenen, mah nenen, kita coba alihkan dulu. Mau itu nggak, mau puding nggak misalnya, mau main di luar yuk, sepedahan yuk, atau pokoknya dialihkan aja perhatiannya. Atau minta tolong ke ayahnya buat diajak main keluar biar lupa dengan minta nenennya itu. Jadi kita coba alihkan ya. Kemudian tips yang kelima itu kurangi intensitas. Nah misalnya dalam satu hari itu Mimi langsungnya itu 5 kali sehari, kita kurangin 4 kali, selanjutnya 4 kali, selanjutnya lagi 3 kali, kurangi lagi, pokoknya bertahap ya. Kurangi dari 5 kali ke 4 kali, ke 3 kali, bertahap, jangan langsung. Terus misalnya dalam satu kali nenennya itu misalnya 30 menit, dikurangi jadi 15 menit, dikurangi jadi 10 menit, pokoknya terus dikurangi seiring berjalannya waktu, terus dikurangi intensitasnya dan jangan langsung tapi bertahap. Nah kemudian tips yang keenam itu hindari tempat dimana si kecil suka minta nenen, suka minta mimi. Nah kalau Naira sendiri itu kalau setiap lihat kamar pasti minta nenen, pasti minta mimi langsung. Nah jadi aku sebisa mungkin bermainnya di kayak gini, di area-area bermain. Terus pokoknya di luar kamar ya, jangan sering-sering mengunjungi kamar, karena kalau lihat kamar pasti mintanya mimi. Nah sesuaikan dengan si kecil ya Mams, kalau tempat-tempat tertentu yang dimana si kecil pasti minta nenen, itu kita hindari dulu ya. Kemudian tips yang ketujuh itu beri anak pujian.
Nah, jadi kita sering-sering sounding juga ke anak tentang pujian. Misalnya, Dek, Umi bangga banget sama Ade. Kalau misalnya Ade udah nggak mimi lagi, kalau misalnya Ade udah nggak nenek lagi, Umi bangga banget sama Ade. Kan Ade udah besar, Ade udah nggak boleh nenek. Nanti Ade masih bisa kok tetap deket sama Umi, tetap deket sama Mama, masih bisa kok tetap cium peluk Mama, misalnya gitu. Diulang-ulang terus, jadi anak tuh nggak akan kalau nggak mimi nanti nggak bisa deket, kalau nggak nenek nanti nggak bisa peluk-peluk Mama misalnya ya. Nah, kita beri disounding aja gitu, beri pujian kayak gitu. Nanti anak tuh jadi kalau nggak mimi itu masih tetap bisa deket. Jadi kalau aku nggak mimi itu ternyata mamaku bangga. Jadi gitu nanti tuh insya Allah anak tuh diterekam di memorinya. Jadi terus aja diulang kata-kata itu setiap hari, setiap saat. Jadi anak tuh nanti tuh setelah nggak nenen, dia merasa dibanggakan sama ibunya dan merasa masih disayang sama ibunya. Jadi anak tuh tahu sendiri, mengerti sendiri. Nah, kemudian yang ke-8 itu biasakan tidurnya itu tidak dengan mimi langsung. Nah, kalau Naira kan sebelum disapi itu kalau tidur harus mimi langsung ya. Nah, setelah aku start menyapihnya dengan Winnie with Love, aku udah mulai berhentiin tuh mimiin Naira malam-malam pas mau tidur. Jadi startnya kita menyapih anak itu kita tentukan nanti setelah anak disapih mau dia tidurnya kayak dengan apa, dengan kayak gimana gitu, kita tentukan dulu. Kalau aku niatnya setelah disapih itu pengennya Naira tuh tidur tuh sambil zikir, sambil diusapin, dielus-elus gitu. Dek, boboknya diusap-usap ya, dielus-elus ya, nanti kita zikir bareng gitu. Jadi udah mulai diterapin. Bobonya diusap-usap. Masya Allah. Kalau nenek buat siapa? Dede bayi. Buat dede bayi. Adek anak bayi bukan? Anak-anak. Anak-anak. Misalnya, atau mau dengan baca buku bisa. Nah, kalau misalnya saat malam itu anaknya tetap maksa minta nenek, nah kita peluk aja, kita peluk-peluk, kita gendong sambil peluk-peluk aja. Walaupun anak nangis kita terus aja dipeluk, dielus, digendong-gendong. Pokoknya yang sebisa mungkin jangan sampai luluh ya. Jangan sampai besoknya nggak nenek, besoknya kasih aja, kasihan. Nah, kita juga harus siap, makanya mamanya juga harus siap menyapi, harus konsisten ya mamanya juga. Jadi tentukan ya kita nanti setelah disapi itu anak tidurnya mau dengan kayak apa. Jadi kita mulai rutinkan di saat proses menyapi. Alhamdulillah Naira sukses disapi dengan metode Winnie with Love. Ya, itu 8 tips dari aku ya, 8 tips sukses cara aku menyapih Naira. Semoga mam semua yang sedang berjuang menyapih anaknya dilancarkan prosesnya. Semoga cepat selesai proses menyapihnya, jangan sampai membuat anak trauma atau ketakutan. Semoga mams dan anak semuanya sehat semua ya. Dan tips dari aku semoga bermanfaat untuk semuanya. Alhamdulillah Naira di usia 30 bulan udah nggak mimi lagi. Jadi proses menyapih Winnie with Love-nya itu berjalan selama 5 bulan. Alhamdulillah. Sekian dari aku ya mam, semoga bermanfaat dan mohon maaf jika ada kata yang kurang berkenan atau yang salah, mohon dimaafkan. Semoga bisa ketemu lagi di next video dan insya Allah selanjutnya aku mau sharing mengenai pengalaman aku sukses toilet training Naira. Ya, jangan lupa subscribe-nya ya. Kalau bermanfaat silahkan di-share ke teman-teman, ke saudara, ke siapapun yang membutuhkan, dan jangan lupa like-nya ya. Dadah, assalamualaikum.